Perkenalkan, nama saya Irene Claudia Sae, NIM 1118063. Nah, di sini teman-teman saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Microsoft Office Word di komputer atau di laptop teman-teman. Nah, langsung aja yuk kita praktek caranya. Hal pertama yang teman-teman lakukan adalah membuka atau mengklik Microsoft Office Word di komputer atau di laptop teman-teman. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita klik. Nah, Office Word kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih menyusun skripsi dengan baik untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman mengetik, hal pertama yang teman-teman perhatikan adalah ukuran kertas. Nah, langsung aja teman-teman, untuk ukuran kertas itu sendiri kita dapat merubahnya di first layer. Oke, langsung aja klik first layer ini. Nah, di first layer ini terdapat beberapa menu, yaitu page setup, page background, dan paragraf. Nah, untuk ukuran kertas sendiri itu ada di page setup. Nah, page setup ini terdapat beberapa icon teman-teman. Nah, itu ada margin, orientation, size, dan kolom. Nah, untuk ukuran kertas itu sendiri kita ubahnya di size ya teman-teman. Tinggal klik aja size. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, misalnya di komputer atau di laptop teman-teman belum ada kertas A4, karena biasanya ini deskripsi itu menggunakan kertas A4 ya teman-teman. Nah, misalnya di komputer teman-teman atau di laptop belum ada kertas A4, teman-teman dapat merubahnya di more paper slide. Oke. Nah, di more paper slide ini terdapat margin, paper, dan layout. Nah, teman-teman ini bisa mengubahnya di paper. Nah, kan tadi kita mau menggunakan kertas A4. Teman-teman ubah di sini, cari kertas A4. Nah, ini teman-teman kertas A4. Nah, otomatis ukurannya akan berubah ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman klik OK. Nah, oke, hal selanjutnya yang teman-teman perhatikan adalah margin. Nah, margin ini adalah untuk mengubah jarak tulisan kita bagian atas, kiri, kanan, dan bawah. Kita bisa menggunakan margin, dan margin itu masih di page setup ya tadi teman-teman. Ini tinggal klik margin. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, biasanya di deskripsi itu menggunakan untuk topnya 3 cm, leftnya 4, bottomnya 4, dan right-nya 3 cm. Nah, karena di sini berhubung belum ada teman-teman, kita ubahnya di bagian bawah di custom margin. Nah, klik aja. Oke. Selanjutnya kita ubah topnya tadi 3 cm. Leftnya 4, bottomnya 4, dan leftnya 3. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman klik OK teman-teman. Oke teman-teman, hal yang berikutnya yang teman-teman perhatikan yaitu pengaturan kertas. Nah, maksudnya di sini adalah apakah orientasinya potret atau landscape. Nah,
kita dapat melihatnya teman-teman di orientation. Nah, itu masih di page YouTube orientation. Nah, untuk skripsi itu sendiri teman-teman, biasanya kita pakai potret. Untuk landscape ini digunakan apabila potretnya terlalu kecil atau kita merasa kecil, kita dapat menggunakan landscape. Nah, deskripsi kita pakai potret. Nah, itu hal pertama yang kita perlu perhatikan ya teman-teman dalam pengetikan. Langkah selanjutnya adalah coba kita belajar beberapa cara aturan dasar dalam pengetikan. Nah, di sini teman-teman saya sudah memiliki contoh pengetikan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Nah, teman-teman, di sini saya sudah ada contoh pengetikan ya teman-teman. Oke. Hal yang kita perhatikan dalam pembuatan skripsi itu yang pertama itu huruf. Misalnya kata pengantar ini teman-teman mau ubah menjadi lebih besar. Nah, pertama-tama teman-teman masuk di home. Nah, di home ini di font, di menu font, nanti teman-teman bisa lihat di sini di change case ini. Nah, di situ ada, nanti teman-teman klik di changes tadi. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Misalnya kita blok dulu ya teman-teman, kita blok kata pengantar. Nah, kita klik change case-nya. Nah, misalnya teman-teman ini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau sentence case atau lowercase. Nah, ini teman-teman ya, sentence case tadi itu huruf awalnya itu diubah menjadi huruf kapital. Nah, kalau lowercase itu hurufnya akan kecil semua ya teman-teman. Nah, uppercase itu hurufnya menjadi besar, huruf kapital. Dan selanjutnya teman-teman, biasanya itu deskripsi menggunakan uppercase itu untuk huruf besar ya teman-teman. Langsung aja kita klik. Nah, setelah itu teman-teman dapat mengatur huruf ini menjadi tebal, miring, ataupun digaris bawahi. Nah, teman-teman masih di menu font tadi teman-teman. Nah, misalnya teman-teman ingin mempertebal tulisannya, itu teman-teman klik di teman-teman klik di icon B atau bold, langsung aja klik. Nah, cara lain teman-teman bisa
Ctrl B ya teman-teman. Nah, setelah itu misalnya teman-teman ingin memiringkan tulisan, itu teman-teman klik italic atau Ctrl I, langsung aja klik. Nah, teman-teman tulisan otomatis akan miring. Nah, misalnya teman-teman ingin memberi garis bawah, teman-teman klik underline atau Ctrl U. Nah teman-teman, biasanya itu deskripsi itu menggunakan satu aja, itu tulisan tebal atau bold. Teman kita klik kembali agar menghilangkan ini. Oke. Nah teman-teman, tulisannya sudah tebal ya. Berikutnya, misalnya kita ingin mengubah tulisan ini, hurufnya agak rata tengah, ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, sama rata kiri, rata kanan. Nah teman-teman, kita langsung praktek aja ya. Misalnya teman-teman ingin rata tengah, nah klik aja ini kan. Nah, misalnya teman-teman ingin rata kanan, teman-teman klik di sini. Nah, terus teman-teman ini untuk klik rata kiri kanan. Nah, biasanya deskripsi ya teman-teman menggunakan rata tengah. Nah, langkah berikut adalah untuk mengisi paragraf. Nah, pertama-tama teman-teman kita blok dulu. Blok. Itu kalau deskripsi ya teman-teman, kita menggunakan Justfry, itu rata kiri, rata tengah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah teman-teman, selanjutnya kita mengatur paragraf, submenu paragraf. Teman-teman klik pojok kanan bawah yang ada panah seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, di situ terdapat index and spacing, line and page break. Nah, untuk paragraf itu sendiri tadi teman-teman, kita menggunakan index and spacing. Nah, di sini teman-teman, di genre ini alignment-nya sudah justified dan outline levelnya body text. Ini sesuai dengan tata tulis skripsi ya teman-teman. Kemudian di sini ada indentation, left,
like, special, and buy. Untuk live-nya sendiri, untuk setiap perubahan yang terjadi itu kita bisa lihat di preview ya teman-teman. Biasanya di deskripsi pada awal kalimat itu akan menjorok ke dalam. Nah teman-teman, kita lanjut. Nah sebelum saya menjelaskan tentang indentation itu, nah teman-teman bisa lihat di review. Nah biasanya di deskripsi itu pada awal kalimat tulisannya agak mencolok ke dalam. Nah dalam indentation ini itu ada di spesial. Nah di spesial ini ada dua pilihan teman-teman, yaitu phrase line dan hanging. Nah misalnya teman-teman ingin memilih tulisan menjorok ke dalam, itu teman-teman pilih untuk baris pertama, kedua, atau yang seterusnya. Nah kalau hanging itu berlaku di baris kedua untuk setiap paragraf. Kemudian kalau phrase line itu berlaku untuk setiap baris pertama. Nah dalam skripsi ya teman-teman, kata pengantar bab 1, bab 2 menggunakan phrase line. Untuk hanging itu sendiri digunakan untuk daftar pustaka ya teman-teman. Misalnya kita pilih di sini phrase line. Nah teman-teman bisa lihat di preview ini baris pertamanya itu menjorok ke dalam. Berikutnya adalah left dan right. Nah left dan right ini adalah untuk mencorok ke dalam bagian baris pertama, kiri atau kanan, dan berapa sentimeter besar tulisannya tersebut. Kita lihat di left dan right ya teman-teman, ke atas. Nah lihat perubahannya teman-teman di sini. Nah kita kembaliin teman-teman. Nah kalau untuk right, dia semakin ke kiri, ukurannya semakin kecil. Nah kita kembaliin. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut di indentation itu, teman-teman bisa lihat di review nanti perubahannya seperti apa. Nah dalam skripsi pada huruf awal kalimat tulisannya agak mencolok ke dalam. Nah kita dapat merubahnya di spesial ini di sini. Nah di spesial ini ada phrase line dan hanging. Oke teman-teman, untuk phrase line ini
untuk garis line ini. Nah, tulisan baris pertama ini akan menjolok ke dalam. Nah, kalau hanging ini untuk setiap baris kedua dia akan mencolong ke dalam. Nah, biasanya deskripsi teman-teman menggunakan phrase line. Nah, sedangkan hanging ini digunakan untuk daftar pustaka. Nah, untuk indentation left and right ini left dan right ini teman-teman adalah untuk mencolok ke dalam bagian baris pertama, kiri atau kanan, dan berapa ukuran besarnya, berapa sentimeter. Nah, kita lihat di left ini, lihat di review ini teman-teman, dia akan semakin mencolok ke bagian kanan. Kita kembali. Nah, kalau sedangkan right itu dia akan mencolok ke bagian kiri. Nah, kita kembaliin ke 0 lagi teman-teman, karena dalam situ menggunakan 0 cm. Oke. Nah, untuk bayinya memang ada aturannya deskripsi, tapi mengikuti bawaan dari Word itu sendiri ini 0,5 cm. Nah, berikutnya ada spacing. Ini spacing ini ada before, after, line spacing, dan add. Untuk spacing ini berapa sih jarak antara satu baris dengan baris lainnya. Nah, untuk line spacing, nah kita bisa klik di sini. Nah, ini ada single. Untuk singlenya jarak semakin rapat 1 cm ya teman-teman, bisa lihat perubahannya di sini. Nah, kalau untuk line akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk double semakin bertambah jaraknya. Nah, semakin bertambah ya teman-teman. Biasanya untuk skripsi itu sendiri kita menggunakan 1,5 ya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Untuk before dan after ini kita bisa lihat jarak antara blok dengan paragraf. Nah, untuk before-nya itu teman-teman, itu untuk kita bisa lihat jarak antara yang di blok dengan paragraf yang sebelumnya. Kalau after itu untuk jarak antara blok dan dengan yang sesudah paragraf. Teman-teman, misalnya di sini lihat teman-teman perubahannya di review ini. Kita kembali ke 0. Nah, seperti ini teman-teman.
kembaliin. Ya teman-teman. Nah, jika ini sudah sesuai dengan aturan skripsi, maka kita akan klik OK. Nah, tulisannya akan seperti ini ya teman-teman. Dia akan bentuk seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Tunggu part keduanya ya. Semoga bermanfaat. See you next time.